Kalau hanya sekedar bilang, oh ini ada masalah nih, anak muda mulai banyak yang ke pay later ya. Terus the next step apa gitu kan? Yang Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Tanggal tua Sobat TCID, tanggal dimana orang itu tuh mulai pusing gitu buat ngebagi duitnya, dipakai buat apa gitu ya. Ada orang yang prioritasin yang penting makan dulu, ada orang yang ngeprioritasin buat kebutuhan rumah tangganya dulu, ada yang ngeprioritasin buat gimana caranya untuk bisa berangkat ke kantor dulu karena harus beli bensin gitu. Tapi di zaman sekarang yang namanya produk keuangan itu makin banyak yang bisa menyokong kehidupan kita sehari-hari. Sesimpel kayak misalnya kalau misalnya Sobat isi ID itu tuh suka belanja di minimarket gitu ya. Sekarang nggak perlu megang cash, ada yang namanya kris gitu. Tinggal scan, selesai di Indonesia. Terus yang memudahkan kita kalau kita lagi susah duit adalah pinjol, pinjaman online ya. Tinggal selfie pakai KTP, you got the money gitu. Meskipun bunganya ajaib. Dan kalau misalnya pengen barang sesuatu, sekarang lagi bukan sekarang sih. Beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini penggunaan pay later itu bisa. Jadi belinya sekarang, bayarnya nanti gitu. Tapi yang lebih menarik sebenarnya kalau kita berbicara soal produk keuangan, khususnya pay later, kemarin OJK sempat ngeluarin rilisan bahwa pengguna pay later di usia muda, especially di usia 18 sampai 25 tahun di Indonesia itu naik pesat Sobat isi ID. Ibaratkan kue 100% gitu ya. 23 persenan pengguna pay later adalah penduduk Indonesia berusia 18 sampai 25 tahun. Memang pengguna terbanyaknya masih di usia 26 sampai dengan 34, tapi 18 sampai 25 ini udah lumayan banyak gitu dan bisa dibilang sih ini jadi lumayan lumayan menarik untuk disorot karena pay later gitu, belinya sekarang bayarnya entar. Kebiasaan ngutang ini nih yang bakal jadi sorotan buat ke depan-depannya. We're gonna talk about this phenomena. Kita bakal ngomongin soal pay later di Suara Akademia kali ini. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Rayenda Kresna Brahmana yang sekarang lagi ada di UK dan beliau di Coventry University. Halo, Mas Ray, apa kabar Mas? sehat Mas Sarif, sehat juga Mas Sarif. Sehat, sehat. All good di Indonesia ini. Di UK gimana Mas situasinya sekarang? Makin dingin. Ah ya, Kan ada mau menuju winter kan winter. ya? Ya. Ah, oke, oke, oke. Biasanya kalau di Indonesia nih buat orang yang nggak pernah ke UK gitu ngebayangin kayak ini lagi mulai rame-ramenya orang nungguin diskon-diskon Natal gitu-gitu ya Mas Ray. Betul betul. Anyway, Mas Ray, pertanyaan saya pertama ketika OJK ngerilis berita bahwa pengguna pay later di usia anak muda itu semakin meningkat nih Mas Ray. What what comes to your mind ketika ada berita ini nih dari rilisan OJK ini Mas? Ya sebenarnya kalau lihat dari eh, pay later ini ya harusnya ada regulasi sih karena Hmm, eh even kalau hanya sekedar bilang oh ini ada masalah nih, anak muda mulai banyak yang ke pay later ya. Terus the next step apa gitu kan? Yang next step seharusnya dari OJK adalah mereka buat semacam regulasi untuk mengatur bagaimana agar anak-anak muda, nggak hanya anak muda sih, semua penduduk Indonesia tidak terjebak hutang gara-gara ada pay later ini. oke. Tapi kalau misalnya kita ngeliat fenomena ini nih Mas, pay later ini ya, OJK bilang gitu bahwa ya penggunanya naik dan disebutkan bahwa lebih banyak belanja barang konsumsi ketimbang barang-barang produktif. Mas sering lihat fenomena ini gimana nih Mas? Oh ya, sebenarnya kan memang pay later ini memang tujuannya untuk barang konsumsi sih Mas Arif. Hmm, Terutama kalau zaman dulu sebenarnya udah ada nih Mas Arif. Namanya ya, kayak kita ngekas bon kan. Bedanya ya betul. bedanya zaman dulu nggak ada digitalisasi, nggak ada platformnya. Hmm, Lalu sekarang karena ada digital teknologi, teknologi digital, maka adalah kita sebut sebagai pay later. Kalau istilah keuangannya sebenarnya BNPL Mas Sarif, buy ya. now pay later. Nah, eh, ya jadi karena memang tujuan dari pay later ini adalah untuk konsumsi. Em, Permasalahannya balik lagi kan ya. Kalau untuk konsumsi, kalau tidak terjaga, lalu nanti utangnya makin numpuk. Nah, ini ada satu lagi nih Mas Sarif yang perlu diingat juga. Penggunaan pay later ada dua masalah nih. Yang pertama,
pay later itu karena belum diregulasi, dia tidak akan mengecilkan atau meningkatkan credit score kita. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, karena belum ada regulasi, maka jika ada permasalahan antara pengguna pay later dengan platformnya, itu tidak bisa pemerintah mencampur tangan lah ke dalam Hmm. masalah itu. Jadi kalau misalnya saya pay letter terus nih, Mas Ray gitu ya, skor apa ya? BI checking saya aman dong. Artinya kalau mau ngajuin apa-apa gitu masih aman-aman aja, nggak kayak pinjol ya. Iya, kecuali pay later-nya yang di dalam platform perbankan. Ini kalau Hmm. yang non perbankan ya belum belum sampai ke dalam apa istilahnya BI checking-nya. Tapi nih Mas, kan jadi banyak nih gara-gara ada pay letter nih dibilang sama publik bahwa ini yang menjadi dorongan orang itu tuh buat jadi konsumtif nih Mas. Kira-kira apa aja yang jadi dorongan orang untuk mengkonsumsi pay letter jadi lebih banyak gitu Mas Ray? Oh, sama kayak ini sih Mas Arif, karena orang tuh kan biasanya kalau punya uang lebih, ini ada Hmm. istilah di psikologi keuangan sih. Kalau kita punya uang lebih, kita punya tendensi untuk either konsumsi lebih Hmm. atau bakal berutang yang lebih gitu. Ya, Ada kalau istilah teknikal di perilaku keuangan tuh ada istilahnya kayak sunk cost fallacy, itu kesalahan ya, biaya hangus, ada namanya endowment effect dan sebagainya. Jadi memang kecenderungan kita itu kalau sudah punya utang itu memang kecenderungannya adalah konsumsi yang berlebihan. Kalau orang marketing suka bilang impulse buying-nya bertambah gitu. Hmm. Dan ini memang udah kayak apa ya, kayak eh, perilaku irasional tapi udah semacam embedded value di dalam manusia sih, seperti itu. Sama kayak ini Mas Arif, kalau pernah dengar cerita ini, saya mungkin agak religius mungkin ya. Kalau ya, di apa namanya, di kitab suci itu kan ada cerita Adam dan Hawa. ya, Hawa ketika dia mengambil buah kurdi itu atau buah apel itu kan salah satu contoh perilaku apa, mengkonsumsi lebih karena nggak mau menahan nafsu seperti itu. Jadi ya. dari awal manusia itu memang udah kayak gitu, Mas Arif. Jadi Oke. jangan heran kalau kita minjam lebih, kecenderungannya akan berkonsumsi lebih seperti itu. Jadi faktor psikologis buat belanja lebih ini ya Mas yang sebenarnya jadi kuncian di penggunaan pay letter ini ya. Iya, dan jangan salah juga, eh, gara-gara platform atau penyedia paylater ini tahu nih kunciannya itu adalah psikologi. Lalu Hmm. eh, bisa jadi mereka men-tune up marketing strateginya agar penggunanya itu lebih lagi meminjam seperti itu. Awal-awal dikasih diskon gede gitu ya. Wah, bisa Iya, nih bayar nih kayak gitu-gitu ya. betul. Mas Ray, sekarang kita geser ke POV mengenai usia yang menggunakan nih Mas. Di usia 18 sampai 25 tahun. Ini kan menarik karena ada riset luar sana yang saya baca bahwa generasi Z ini adalah generasi yang em, kemungkinan bakal jadi generasi termiskin dibandingkan generasi-generasi sebelumnya begitu, dibandingkan generasi Alpha. Dan usia Gen Z ini adalah sekarang usia pengguna pay letter terbanyak nih, Mas. Ada kaitannya nggak ya dengan pola konsumsi yang tadi Mas Ray sempat mention soal psikologisnya memang emang pengen belanja terus gitu. Meanwhile mereka tuh sekarang situasi ekonomi lagi nggak jelas. Gimana, Mas? Nah, ini kalau ada riset keuangan tuh dari Anna Maria Lusardi. Dia buat riset sebagai apa namanya, literasi keuangan menurut umur, sosiodemografi, salah Hmm. satunya umur. Dan kayak kata Mas Arif tadi, biasanya umur 18 ke 25 atau biasanya 18 ke 30 itu literasi keuangannya lebih rendah. Kemudian si Anna Maria Lusardi ini juga buat riset selanjutan tuh, Mas Hmm. Arif, tentang apa sih ada pengaruh jangan-jangan kohort yang umur muda ini dengan eh, apa, ketidakmelekan keuangannya dengan perilakunya untuk berhutang. Dan ternyata memang Hmm. benar kayak kata Mas Arif itu. Jadi ada hubungan karena literasi keuangan mereka belum dewasa, saya sebut bukan rendah sih ya, belum dewasa, maka memang ada kecenderungan untuk impulse buying tadi seperti itu. Apalagi kalau zaman dulu kita kan beda nih Mas Arif. Zaman dulu kita kan Ya. dikasih sama orang tua kita ini harian 50.000, 100.000 gitu ya. Ya. Tapi kalau sekarang memang orang tuanya mungkin hanya ngasih 50.000, 100.000, tapi mereka punya akses lebih daripada zaman kita dulu Yap. untuk pay later tadi. Jadi literasi keuangan yang rendah ditambah akses yang lebih luas, maka terjadilah kayak kata Mas Arif tadi. Dan memang ke depannya
bakal lebih itu lagi balik lagi kan Mas Arief, Ya. bakal lebih parah lagi nih kalau tidak ada regulasi. Tapi jangan salah Mas Arief, regulasi bukan hanya di Indonesia. Indonesia memang belum ada regulasi tentang BNPL. Di luar negeri juga masih belum ada regulasi BNPL. Bahkan Inggris sama Amerika baru buka consultation hearing itu per tahun ini. Oke. So it's a serious problem buat semua negara di dunia dong ya, bukan cuma Indonesia doang nih kayaknya. Oh, anak mudanya pay letter nih beli nih, nggak cuma Indonesia ya. Bukan seluruh dunia. Itu Australia misalnya itu Hmm. 30%, Swedia itu 25%, Jerman tuh 20-an persen. Inggris ini baru naik ke 5 ke 8%, udah langsung mau buat regulasi gitu. Hmm. Indonesia kayak kata Mas Arif itu kan udah gede tapi kok belum ada consultation hearing ya. Mungkin karena mesti tunggu setelah pelantikan DPR kali ya. Tapi saya harap nanti ada regulasi yang ngatur BNPL ini. Oke. Nah, Mas Rey, akses keuangan sekarang jadi makin gampang gitu. Selain pay letter juga ada pinjaman online. Ini nih sekarang situasinya kan kita nggak bisa tutup mata deh. Anak-anak usia muda, bonus demografi Indonesia ini kejebak sama dua hal ini gitu. Konsumtif di pay letter, nutupnya pakai pinjaman online yang akhirnya merembet kemana-mana begitu Mas Rey. My question is, ini bakal jadi apa ya? Jadi habit yang bisa kebentuk secara masif gitu dong, bahwa orang Indonesia jadi gemar berhutang begitu dan akhirnya ada ngaitin sama over indebtedness nih Mas Sari. What do you think about this? Oh ya, totally ya, balik lagi ke cerita awal kita kan Mas Arif bahwa kalau akses keuangannya itu lebih besar, maka memang dan tidak ada regulasi yang untuk menahan atau mengubah istilahnya itu mengubah sih, mengubah perilakunya, itu ya kayak kata Mas Arif bakal banyak orang berutang itu bakal lebih. Terlebih lagi kayak kata Mas Arif tadi kan, generasi Z sekarang ini sebenarnya sorry to say lah ya, ke depannya itu kehidupan mereka akan lebih sulit. Ya. Beli Mhm. rumah sulit, mendapatkan pekerjaan sulit, ditambah lagi ketersediaan tenaga kerja yang diambil oleh apa namanya digital teknologi dan sebagainya. Ditambah kayak kata Mas Arief, mereka punya akses keuangan yang lebih besar, makanya memang harus diregulasi. Otherwise, memang betul ada pay later, ada pinjol. Mas Arief jangan lupa juga. Ini saya baru ngajar S2 fintech itu, anak-anak Hmm. umur 23 sampai 30 tahun. Saya tuh ngajar Ya. tentang crowdfunding yang donation based sama reward based. Terus Mhm. pemikiran mereka itu bukan untuk gimana buka usaha lalu pakai crowdfunding as alternative finance. Enggak Mas Arif, kayak kata Mas Arif tadi, gimana ya? Saya kalau mau beli barang, pura-puranya buka crowdfunding di Kitabisa dan sebagainya gitu, Mas Arif. Oh, oke. Up to that extent. Wow. Pikirnya agak beda. Agak beda, memang beda. Karena mereka memang generasi yang sekarang ini bedanya karena apa? Karena mereka dibantu teknologi, akses informasi lebih besar, akses teknologi lebih besar, jadi dan mereka lebih kreatif daripada kita kan. We have Mhm. to admit they're more creative than us. Jadi ya if no regulations untuk mencegah ini ya bakal susah ke depannya. Well, what kind of regulations nih Mas Roy akhirnya kalau saya nanya nih, karena ini kan ancamannya gede ya. Over indebtedness ini nih bukan ancaman main-main begitu. Eh, Globally we face this kind of problems. Kita belum bicara soal perusahaan yang menyediakan dulu deh gitu. Kita ngelihat society dulu gitu kan. Ini ancamannya gede kalau didiemin aja dan and there is no regulations at all. What kind of regulations yang harus diapain sama pemerintah nih Mas Ray? Kalau dari perspektif saya, ini yang pertama nih, jangan terlalu normatif bilang apa harus ada edukasi literasi keuangan dan bla bla bla. Yes, we need it, tapi itu bukan menjadi prioritas. Buat saya prioritas pertama itu adalah meregulasi misalnya tentang perlindungan data. Kenapa? Kalau misalnya yang generasi Z ini ternyata datanya itu diperjualbelikan, maka akan ada cross selling digunakan oleh platform lain. Akhirnya mereka kayak kata Mas Arif tadi kan over indebtedness. Yang kedua tentang kalau yang di Inggris sama di Amerika itu mereka pengen ada istilahnya itu responsible lending and borrowing. Jadi Hmm. eh, strategi pemasaran, cara mereka untuk apa namanya meng-acquire atau mengambil customer, etika pemasarannya itu harus diregulasi. Misalnya nih, si pay later itu tidak boleh, seharusnya ya, pay later itu tidak boleh mengasih
cicilan lebih dari berapa kali cicilan. Kalau kredit skornya itu lebih sudah terlalu tinggi, sudah terlalu jelek, itu harusnya dilarang. Kemudian apalagi banyak sih, tapi lebih kepada regulasi ngatur si pay later ini, platform pay later ini untuk istilahnya itu supaya mereka lebih responsible in giving, lending and borrowing. Jangan nanti kayak kata Mas Arif kan, mereka ini udah beli barang 2 juta. Hmm. Saya kasih contoh gini Mas Arif, ada satu platform di Indonesia gitu ya. Dia ngasih limit pinjaman tuh memang sampai 50 juta. Ya. Tapi kita tuh kan mungkin atau customer kan mungkin nggak menggunakan sampai 50 juta, dia gunakan 5 juta. Cuman 5 jutanya ini dia tidak bisa bayar dengan tepat waktu. Nah, Ya. ketika dengan tidak tepat waktu, seharusnya si pay later ini mereka harus menghold si customer ini untuk tidak beli barang dulu sampai 5 jutanya ini dia penuhin. Bukan Yes. mentang-mentang baru 5 juta out of 50 juta, lalu oh nggak apa-apa kok masih 5 juta, masih ada spare 45 juta, jangan gitu. Harus ada limit. Itu yang pertama. Ya, kemudian harus ada simulasi beberapa apps di BNPL tuh udah ada simulasi kalau kamu tuh minjamnya jangan segini, income kamu tuh segini atau biasanya kemampuan bayar kamu segini. Ada juga tentang keperlu apa namanya kayak semacam ini Mas Arif. Barang-barang apa aja dikasih awareness. Ini sebenarnya kamu Ya. sebelum kamu kita klik barang ini perlu apa enggak? Nah, seperti itu sih. Ya. Jadi istilahnya tuh responsible lending and borrowing. So artinya regulator sama penyedia jasa pay letternya ya Mas Rea yang punya peranan penting di sini buat mencegah gitu. Oh iya benar. Iya, ya ini saya mau lanjut. Iya, itu karena kalau Mas Sarif pernah dengar istilah nudge lah. I don't Ya. know how to pronounce it. Itu NUDGE itu dari Richard Taylor sama Cass Sunstein. Dia pernah Hmm. bilang sebenarnya dalam perilaku irasional dalam membeli atau investasi itu eh, lebih banyak dipengaruhi oleh perusahaan, strategi perusahaan Ya. dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu perspektif saya selalu dalam regulasi itu jangan melihat kepada konsumennya atau customernya, tapi lihat bagaimana kita meregulasi si perusahaan dan perilaku si customernya. Seperti itu Mas Arif. Nah, Mas Ray, now we talk about the consumers itself gitu. Yang dengerin biasanya saya pun pengguna pay letter actually kalau ada promonya. Karena promonya kadang-kadang suka gila-gilaan sih Mas buat Benar-benar. ya suka kayak oh oke gitu. Ini kayaknya lebih masuk budget kayak ngambil pakai pay letter aja. Kita kan kalau ngomongin soal literasi keuangan, makanya konsumen tuh harus bisa belajar gitu. Tapi kan godaannya gila-gilaan banget ya Mas Ray ya. Dari Betul. sisi konsumen dan juga calon konsumen pay letter. Apa yang menurut Mas Ray memang harus kita perdalam lagi nih supaya akhirnya nggak kejebak soal sama over indebtedness nih Mas? Ini susah sih jawabnya. Ah, Kenapa? Karena kalau eh, gini Mas Sarif, di keuangan tuh ada selalu asumsi bahwa literasi keuangan itu bagus dalam membuat kita lebih ke kontrol kepada decision making kita di keuangan. Itu asumsi awalnya. Masalahnya Mas Arif, meskipun literasi keuangannya itu tinggi, kalau kita menjadi irasional, kita tetap akan terjebak ke dalam hutang tadi. ya, Makanya kok kita pernah cerita, saya pernah tulis bahkan di conversations, kenapa yang main judi online misalnya atau yang terjebak pinjol itu nggak hanya orang yang literasi keuangannya rendah, tapi literasi keuangan tinggi juga terjebak ya karena perilaku irasionalnya itu tadi. Makanya kalau pertanyaannya Mas Arif, gimana nih supaya kita tidak bisa terjebak? Nah, itu agak susah kalau datangnya dari kita. Kenapa? mhm, Even though literasi keuangan tinggi, kita tetap bisa terjebak dalam over indebtedness. Itu yang pertama. Yang kedua, peer pressure. Tapi peer pressure kalau saya I'm lucky karena saya punya keluarga yang kalau mau beli apa, kamu yakin mau beli ini, ada yang mengingatkan gitu kan. ya, Tapi kan nggak semua orang seberuntung saya. Itu yang kedua. Nah, atau peer pressure kalau saya mau pay later, masa sih kamu pakai pay later, ada semacam social pressure itu kan beda hal lagi. Makanya balik lagi kalau saya nih Mas Sarip, eh tenet saya apa namanya standpoint saya adalah kalau mau nih customer tidak terjebak dengan hutang pemerintah entah itu OJK atau berbentuk regulations atau bahkan mungkin berbentuk undang-undang merevisi undang-undangnya, ya gimana caranya supaya perusahaan itu balik lagi ke responsible lending and borrowing, karena apapun mhm, ceritanya nih Mas Arif, kita mau bilang literasi keuangan tinggi bla bla bla, peer pressure, social pressure,
kita tetap akan bisa terjebak di over indebtedness tadi. Nah, apa bahayanya kalau over indebtedness kejadian, Mas? At least buat ke personal gitu ya. Personal, misalnya saya ini pengguna pay letter jadi kecanduan, masuk ke over indebtedness gitu, kategori over indebtedness, dan akhirnya ngimpact ke negara. Oh, ngimpact ke negara banyak sih. Ya, misalnya ini contoh, kalau impact ke kita jelas ya, kita kredit skornya jelek, enggak sih. Ya, Ah, maksudnya kita tidak punya kemampuan, kita terjebak hutang itu kan satu hal menjadi masalah. ya, Kemudian kita menjadi tidak mampu untuk membeli barang yang lain. Kemudian dengan pendapatan kita yang relatif konstan, akhirnya ya well-being kita itu bakal menjadi rendah gitu. Kalau melihat regulasi consultation hearing yang dari UK itu, memang tujuannya adalah meningkatkan financial well-being. Jadi intinya tuh over indebtedness bakal ngerendahin financial well-being itu ya, well known lah. Nah, efek ke pemerintah ada banyak nih Mas Arief. Either indirectly atau directly. Indirectly tentu saja criminality, ya kan? Kalau hmm, kita orang-orang yang mepet itu bakal tendensi melakukan tindakan kriminal. Kemudian yang kedua adalah yang directly adalah ya kayak yang kita alamin sekarang, middle income trap, karena kita nggak punya uang untuk jadi entrepreneur nih. ya, Kenapa uang kita habis hanya untuk belanja doang, betul. investasi kecil, akhirnya ya akhirnya karena nggak ada uh, growing income, growing economic activity, ya kita bakal terjebak menjadi middle income trap atau even worse ya kita jadi reverse point gitu. Seharusnya kita menuju developed nations ya kita balik menjadi negara third world country lagi seperti itu sih. Ja, kalau persen mungkin kelasnya kecil, tapi kalau ternyata dilakukan kolektif ya kitanya yang bakal nurun ya, Mas Rey ya. Secara lebih gitu ya. Ah, iya, kalau kecil ya kan gini Mas Arif, kalau yang ngelakuin satu dua orang kita ngerasa ini saya aja kan gitu. Tapi kalau Hmm. udah rame-rame satu kayak kata Mas Arif itu sampai 30-an% ya susah Indonesianya. Mau dikasih tahu pengetahuan soal literasi keuangan kayak gimana pun juga, tapi kan saya butuh barang ini buat kelihatan keren. Gimana dong? Ya nggak bisa ya, Mas Rey ya. Iya bener memang nggak bisa. Makanya tadi kan supaya nggak belanja berlebihan di ya edukasi satu hal, tapi diregulasi aja bahwa jangan beli ini, jangan beli itu. Tapi ini Mas Arif, apa yang saya omongin ini ada bahayanya juga. Kenapa? Hmm. Orang-orang yang berpaham liberal tuh kan jadi ini si Ray ini terlalu apa namanya terlalu sedikit regulasi karena kan adalah hak Mas Syarif, adalah hak saya, adalah hak orang-orang lain untuk membeli barang kan. Ya, Itu kan adalah freedom kita, kebebasan kita untuk membeli barang. Jadi eh, saya takutnya nanti juga ada satu counter argument bilang kalau semua akhirnya diregulasi, kita kan juga kehilangan kebebasan untuk membeli barang, untuk menjadi apa namanya tuh menikmatin barang yang mungkin belum pernah kita nikmatin kayak kata Mas Arif tadi ya, belum pernah nih nyoba Nike Air Jordan kayak kayak influencer di YouTube gitu ya ya. dia pengen beli nih. Tapi gara-gara pemerintah bilang nggak boleh akhirnya susah kan. Jadi maksud saya itu regulasi juga ada pro dan cons-nya. Makanya regulasi itu jangan serta-merta tiba-tiba dibuat, harus ada market test-nya, harus ada consultation sharing-nya, harus diajak para akademisinya, disuruh kayak orang-orang the conversations untuk memonitor apakah regulasinya tepat kepada society atau tidak. Seperti itu sih Mas Arief. Oke, it's still a long, long way to go, Mas Rey ya, untuk bisa Indeed. meregulasi ini. Yes, Karena yes. di luar negeri juga masih jadi bahasan, masih public hearing juga, gitu. Diskusinya masih lumayan panjang, but hopefully nggak cuma literasi keuangan, tapi mawas diri jadi hal yang lumayan penting gitu, supaya akhirnya kita nggak kejebak di over indebtedness, kayak gitu ya, Mas Rey ya. Betul, betul sekali. Alright, it's a wrap for this episode. Mas Rey, ada lagi yang disampaikan kah mengenai fenomena BNPL ini, Mas? Buy Now Pay Later ini? Mungkin ada yang kelewatan belum disampaikan ke Sobat TCID, Mas Rey? Iya, kalau saya mungkin satu hal lagi Mas Arief tentang perlindungan data. Jadi teman-teman yang mendengarkan TCID hari ini, jangan mentang-mentang pengen dapat pay later, terus segala pay later platform diikutin tanpa aware dengan data pribadinya gitu. Karena ada beberapa, saya nggak boleh sebut, ada beberapa pay later platform itu tidak peduli dengan perlindungan data. Akhirnya
data yang kita beli itu bisa diperjualbelikan ke platform lain atau ke tempat lain, akhirnya menjadi cross selling dan menjadi Ya, masalah gitu. Jadi teman-teman yang menggunakan pay later ini juga harus aware dengan perlindungan datanya. Seperti itu sih Mas Arif. oke. Jangan cuma kepengen barangnya tapi nggak peduli sama keamanan diri sendiri ya. Itu data kalau Betul sekali. dibocorin bahaya loh. Nggak cuma penipuan, bos. Nggak cuma penipuan. I just let you know gitu. I just tell you bahayanya apa. And it's over for this episode, Sobat Isi ID. Mas Rayanda Kresna Brahmana dari Coventry University. Thank you so much sudah nyempetin waktunya, Mas. Terima kasih sama-sama Mas Arif. Sehat-sehat terus dan selamat menikmati winter di UK ya, Mas ya. Ini dingin banget ya, Mas ya, arti sekarang ya. Iya, ya oke lah, oke. Surviving. Surviving. Well, Sobat Isi ID jangan lupa juga buat ngecek sosial media di Conversation Indonesia. Just follow us on X, formerly Twitter, Instagram, and TikTok at Conversation IDN. Jangan lupa juga buat ngecek website kami di conversation.com/id untuk baca artikel-artikel terbaru dan juga apa ya, bisa jadi opini dan juga riset-riset terbaru dari para akademisi dan juga peneliti. And don't forget to subscribe our YouTube channel di Conversation Indonesia. You just can check di kolom search gitu loh, habis itu langsung di subscribe dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Dipencet follow-nya, kasih rating terbaik menurut kamu, dan kasih kolom komen kalau misalnya emang ada masukan mengenai episode yang kamu dengerin hari ini. Right? Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode. Sobat Isi ID, selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.